Iya, tanggal 4 apa 5? Iya, kalau di kalender Fastabiqul Khairat tanggal 4 ya? 4 apa 3 Sya'ban? Oh, itu ada tulisannya 5 Sya'ban. Oh iya, 5 Sya'ban. Masya Allah. Iya, ada yang di tanggal, tadi saya lihat tanggal 4 Sya'ban ya, memang ada perselisihan gitulah ya, Masya Allah. Kita tengah berada di bulan Sya'ban, di mana bulan ini adalah bulan persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah musim yang penuh dengan keberkahan di antara musim-musim ketaatan dan karunia yang sangat agung di antara karunia-karunia kebaikan. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyaklah di dalamnya kita untuk beribadah kepada Allah dan ringankanlah beban tanggungan dosa-dosa kita dengan kita banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah dari perbuatan dosa maupun keburukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban merupakan pendahuluan ya Bu, pendahuluan daripada bulan Ramadan. Bulan untuk kita melaksanakan banyak sholat sunnah, demikian juga berpuasa sunnah ya, ataupun amalan-amalan sunnah yang intinya adalah mengantarkan kita menuju salah satu rukun daripada rukun Islam, yaitu berpuasa ya. Dan Sya'ban kedudukannya itu seperti sholat sunnah rawatib pada sholat fardu ya. Ibu-ibu kan ada sholat ba'diyah dan qobliyah. Qobliyah itu artinya sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Dan keutamaan daripada sholat sunnah rawatib itu adalah menyempurnakan dari ibadah sholat kita. Demikian juga Ramadan, ada qobliyahnya yaitu puasa di bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah puasa Syawal ya. Dan ada keutamaan kalau Sya'ban ini untuk kita melaksanakan banyak sekali amalan-amalan, dan sesudahnya yaitu puasa Syawal adalah selain menyempurnakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa sepanjang tahun ya. Setelah Ramadan ditambah 6 hari menjadi 36 ya, sebanyak jumlah bilangan hari. Kemudian fungsinya adalah tadi menambal kekurangan ataupun cacat ya, menyempurnakan yang kurang dari amalan-amalan yang fardu. Bulan Sya'ban adalah bulan persiapan dan kesiapsiagaan. Demikian juga Sya'ban ini disebut juga sebagai bulan pelatihan ya, pelatihan jiwa, pembiasaan badan dan perbaikan hati. Karena apa? Latihan untuk meringankan ya, nanti ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan. Ibarat Ramadan itu adalah ajang untuk kita berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, yang ibarat atlet sebelum memasuki perlombaan ia sudah terbiasa dengan pemanasan, maka insya Allah ya dialah yang akan menjadi pemenang ya. Memang di dalam bulan Ramadan ini pemenangnya tidak nampak nih ya, juaranya tidak satu ya, tapi banyak. Siapa yang mau benar-benar mempersiapkan dengan Ramadan, insya Allah ya dialah yang akan menjadi pemenang. Karena apa Bu? Kalau seseorang atlet ibaratnya sebelum memasuki arena perlombaan kemudian dia tidak melakukan pemanasan, mungkin dia akan menjadi pemenang di putaran pertama atau di 10 meter pertama ya. Di startnya dia lari paling cepat, tapi kilometer pertama mungkin ya dia akan tumbang. Nah, ini saatnya lah kita membiasakan ya badan kita dengan berpuasa sunnah di dalamnya. Demikian juga memperbaiki hati, ini yang paling utama Bu ya, memperbaiki hati sebelum kita memasuki Ramadan agar Ramadan kita berkualitas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan dari bulan Sya'ban? Rasulullah SAW beliau sering berpuasa di bulan Sya'ban
Ya, di bulan-bulan ini menjelang Ramadan malah beliau senang atau sering berpuasa. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Kayaknya puasa terus seperti itu Aisyah. Dan pernah beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Ya. Nah, Aisyah juga mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan. Jadi Aisyah mengatakan Rasulullah itu puasanya aku nggak pernah dur selama 30 hari kecuali Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak darinya yaitu pada bulan Sya'ban. Ya, menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Puasanya puasa apa? Puasa mutlak boleh ya untuk membiasakan. Kalau kita yang terbiasa Senin Kemis silahkan ya, Senin Kemis gitu ya. Nanti di menjelang sudah bulan Ramadan sudah jangan berpuasa. Atau memperbanyak silahkan mau puasa Daud selama setengah bulan misalkan ya, silahkan sehari puasa atau puasa dur saja, itu puasa mutlak perbanyak di bulan Sya'ban. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, di antaranya adalah menemani para istri-istrinya dia sedang mengqadha puasa ya. Para istrinya sedang mengqadha puasa. Dening puasa istrinya Nabi puasa qadhanya akhir-akhir ya Bu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. Ini sering terjadi. Mana dahulu qadha dulu atau Syawal dulu gitulah ya. Mengingat istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga mengqadha puasanya itu sudah di bulan Sya'ban, sudah di terakhir, sudah mau Ramadan, nembe pada nyaur ibaratnya gitu ya. Nah ini. Tapi ada yang mengatakan kita kalau melihat hukum qadha itu puasanya hukumnya apa? Wajib, sedangkan puasa Syawal hukumnya sunnah. Jadi mana yang lebih dahulukan adalah yang wajib. Tetapi mengingat para wanita ya, mungkin ada harus ada haid, ada qadha misalkan ya, ada Syawal nanti memberatkan. Sementara di bulan-bulan Syawal itu adalah bulan penuh ujian ya Bu. Ujian hawa nafsu ya. Walaupun sama opor tapi opornya Bu Amilun berbeda sama opornya misalkan Bu Nardi gitulah ya. Nah ini. Jadi masih tergoda dengan aduh aku belum nyicipi opornya kok ya, Masya Allah. Nah ini, jadi silahkan ya. Dan istri-istri Nabi tadi juga pernah maksudnya ya, tetapi di sini memang kenapa para istri-istri Nabi banyak melakukan qadha puasa itu di bulan Sya'ban ya, karena kehidupannya beliau itu berkhidmat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setiap kali ia berada di samping Rasul, dia ingin selalu dalam keadaan siap apapun begitulah ya. Jadi menunda qadha puasanya di bulan Sya'ban. Kemudian keutamaan yang berikutnya, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid. Ia mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kayaknya puasa sebulan, padahal tidak sebulan gitu, cuman lebih banyak ya ketimbang Senin Kemis begitu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Inilah bulan di mana manusia itu banyak lalai, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah termasuk bulan apa Bu? Bulan-bulan haram ya Bu.
Di antara arba'atu hurum, bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini Rajab jaraknya paling jauh begitu. Makanya Rajab juga sering dilupakan. Tapi di sini bulan Sya'ban ini ternyata juga yaghfulun nas, banyak dilupakan oleh manusia di antara 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka beliau melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan ini adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal ila rabbil alamin, yaitu kepada Rabb semesta alam. Ya. Fa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku senang jika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Nah, ini jadi ada amalan harian yang diangkat oleh malaikat, yaitu pada waktu pagi dan petang. Ya, pada waktu ba'da subuh dan ba'da asar, ya, itu hariannya. Kalau pekanannya hari Senin dan hari Kamis. Kemudian dan tahunannya ini adalah di bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban ya seluruhnya, seluruh bulan tersebut. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap ketika amalanku sedang dibawa, aku sedang berpuasa. Karena apa, Bu? Karena setiap kita ketika seseorang ketika malaikat, ya Bu, berganti shift tugas pagi dan petang, itu akan bertanya, ya Allah akan bertanya kepada malaikat, ketika hambaku ya ditinggalkan olehmu sedang apa, dan ketika sore datang sedang apa, ya. Maka ingin tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara beliau melaksanakan puasa Senin Kemis adalah demikian. Aku ingin amalan-amalan harianku itu tadi yang diangkat mingguannya hari Sabtu dan hari Kamis itu sedang berpuasa. Tapi beliau tidak berpuasa setiap hari, walaupun amalannya setiap hari itu dihadapkan kepada Allah setiap pagi dan petang. Ya, maka kita akan ditanya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendawamkan kita sedang berzikir pagi, nggih Bu. Ketika ditinggal oleh malaikat yang dinas malam, ketika ditanya, waktu ditinggalkan hambaku sedang apa? Zikir pagi. Waktu kau datang sore, hambaku sedang apa? Zikir petang. Masya Allah, ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai malaikat ketika tanya, ketika kau datang hambaku sedang apa? Main HP, Masya Allah. Terus ditinggal, ya tetap HP yang baik. Oh, Masya Allah, ya. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bulan ini adalah banyak manusia lupa, lalai, ya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Rabb semesta alam. Dan beliau ingin ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Untuk kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan puasa yang terus seperti itu, bolehlah silahkan memperbanyak puasa mutlak, bolehlah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan daripada bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan. Badan sama hati, Bu, ya, menyambut bulan Ramadan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini tadi yang saya bilang seperti seorang atlet ketika akan berlomba melakukan pemanasan supaya kita tidak kaget, ya. Walaupun kita Ramadan kan selalu datang, ya Bu, kepada kita, setiap tahun itu datang. Terkadang saking seringnya datang itu sensinya itu kurang, gitulah ya. Lah Ramadan maning begitulah ya. Tapi insya Allah bagi kita yang insya Allah ya senantiasa terus bertambah ilmu, kita pasti akan berharap
bahwa Ramadan kita ini yang sekarang harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Ramadannya sama, itu termasuk orang yang rugi. Kemarin hatam sekali, sekarang hatam sekali, itu rugi ya kalau sama. Nah, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Kalau itu terlalu jauh ya Bu, tahun dan tahun ya. Hari atau waktu sekarang lebih baik daripada, harus lebih baik daripada kemarin. Kalau sama itu kita termasuk orang yang merugi. Maka persiapkan ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk kita berpuasa Ramadan dengan melaksanakan banyak berpuasa. Tadi apa? Dikatakan berpuasanya kita di bulan Sya'ban ini akan mempersiapkan badan kita, sehingga kita tidak berat untuk menjalani, terutama adalah hati kita. Masya Allah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, agar kita benahi hati kita Bu, bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit, kotoran-kotoran hati yang menjadikan Ramadan nanti bisa menjadi rusak. Puasanya sah Bu, dari pagi sampai sore sah, tetapi rusak dengan adanya penyakit hati ya, manakala masih ada kebencian, masih ada permusuhan ya, masih ada rasa dendam dan sebagainya ya. Demikian juga penyakit-penyakit hati suudzon ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka kalau kita di bulan Sya'ban ini kita senantiasa bersihkan hati kita dengan banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, banyak bersedekah, itu bagian daripada untuk melembutkan hati kita. Ada larangan berpuasa di bulan Sya'ban, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Jadi sebelumnya silahkan banyak, nanti kalau sudah pertengahan ya maka kita sudah tidak berpuasa lagi. Ada yang mengatakan sampai boleh pertengahan, boleh ya sepekan begitu ya. Kalau yang sudah biasa Senin Kemis ya tidak apa-apa, silahkan terus. Nggih, menawi biasa Senin Kemis monggo ya, terus berpuasa gitu nggih. Tapi kalau misalkan jatuh harinya itu berkenaan dengan hari-hari itu, seperti itu lebih baik berhenti dahulu supaya kita tidak seperti mendahulukan, setarnya lebih dulu daripada bulan Ramadan ngaten ya. Kemudian ada beberapa amalan-amalan ataupun yang kita tahu di antaranya adalah malam nisfu Sya'ban. Adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yattali'u Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan ya, orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan terutama yang masih kerabat ya, yang masih bersaudara, masih saja konflik dan seperti itu. Kemudian dari Abu Tha'labah, Nabi SAW bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, attala Allahu ila khalqihi wa yaghfiru lil mu'minin." Apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Dalam riwayat dari Abu Musa disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban dan memberi ampunan bagi orang-orang yang beriman kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendengki. Maka ini adalah kesempatan bagi setiap muslim untuk meridhoi ya, untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala dan mengharap masuk
surga, yaitu dengan menghilangkan kedengkian ya antara dirinya dan orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh ya, seperti apabila terjadi dalam sebuah keluarga, Bu ya. Demikian juga untuk berdoa ya dan bertaubat dari maksiat dan dosa yang dilakukan ya. Ada dosa riba, dosa ghibah, dosa namimah, mengadu domba dan sebagainya. Ini ada peringatan ya, ini perlu diperhatikan. Tidak boleh mengkhususkan hari tersebut dengan berpuasa, demikian juga sholat dan semacamnya ya, karena mungkin ada sebagian yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban gitu ya, dan semacamnya. Sebab Rasulullah SAW tidak mengkhususkan hari tersebut dengan hal-hal itu. Beliau tidak pernah menetapkan dan tidak pula para sahabatnya yang mulia. Maka diriwayatkan tentang hal ini hadis yang batil dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban maka sholatlah pada malam itu dan berpuasalah di siang harinya. Ini hadisnya batil ya, hadisnya batil. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam itu turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari, lalu dia berfirman, ketahuilah orang yang meminta ampunan maka akan diampuni, orang yang meminta rizki maka akan diberi rizki, dan siapa yang sakit akan disehatkan, siapa yang begini maka akan begitu atau hingga terbit matahari. Dan hadis ini adalah maudhu ya. Jadi mungkin sering kita mendengar tentang tadi malam nisfu Sya'ban. Imam As-Suyuti berkata, adanya riwayat-riwayat baik yang marfu maupun yang athar yang mauquf ini sebagai dalil bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Akan tetapi tidak ada dalil tentang amalan-amalan sholat secara khusus untuk kita menyemarakannya ya. Jadi ini tentang bulan Sya'ban. Kemudian amalan-amalan sunnah. Nah ini yang lebih penting untuk kita tekankan. Amalan-amalan apa sajakah ya yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban? Ada beberapa amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW ya, khusus pada bulan Sya'ban. Yang pertama, beliau SAW memperbanyak puasa sunnah. Seperti tadi Ibu dikatakan oleh Aisyah, bulan yang paling dicintai Rasulullah untuk berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Bukan berarti bulan yang paling dicintai Rasul itu bukan Ramadan. Ramadan ini yang wajib, tetapi yang tadi sunnah untuk berpuasa adalah di bulan Sya'ban. Sunnah-sunnah yang kedua adalah untuk memperbanyak amalan ketaatan pada waktu-waktu yang banyak manusia lalai. Dikatakan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan yang manusia banyak kelalen. Ini bulan ibaratnya rawatib tadi ya Bu, seperti sholat rawatib, yaitu untuk kita berpuasa sebelum puasa fardu. Maka Rasul SAW tadi dalam hadis ini terdapat dalil disunahkannya untuk menghidupkan waktu-waktu yang banyak manusia lalai darinya dengan amalan-amalan sholih ya, amalan-amalan sholih dan ketaatan. Apa amalan sholih yang bisa dilakukan? Sangat banyak Bu. Hampir seluruh kebaikan-kebaikan itu adalah amalan-amalan sholih ya, yang sunnah. Dari sholat sunnah kita membiasakan, karena nanti akan ada sholat tarawih ya Bu ya, sholat tarawih yang kadang-kadang ketika di luar bulan Ramadan, kalau lagi sregep ya bangun, kalau lagi enggak sok enggak, kalau lagi bangun ya paling cuman 2 rakaat 3 ya, atau 2 rakaat 3 atau 2 rakaat terus
1. Iyalah sing penting kan tangi gitulah ya, Masya Allah. Tapi nanti kita di bulan Ramadan, kita semuanya, terutama para wanita ya, semuanya akan bangun di sepertiga malam. Ya, untuk apa Bu? Untuk kita masak gitu, okay? Maka jangan lupakan ya, jangan lupakan, perbanyak kita latihan sekarang untuk melatih qiyamul lail ya, melatih baca Quran, melatih sedekah, karena nanti di bulan Ramadan seluruh amalan-amalan sunnah itu pahalanya seperti amalan fardu ya, dilipat gandakan oleh Allah. Dan kita sudah banyak Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, membanggakan orang-orang yang berpuasa tadi ya, dengan mengatakan kullu amalin ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam itu kembali kepada kita semuanya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala tanpa batas. Masya Allah ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketika kita sudah mengetahui tentang bagaimana kita nanti berpuasa Ramadan ya, dengan kita memperbanyak amalan ketaatan di waktu banyak orang lalai, seperti qiyamul lail Bu ya. Allah membanggakan orang-orang yang qiyamul lail di saat semua orang pada tidur ya, Masya Allah dia bangun untuk berdoa. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk apa Bu? Untuk mengijabah doa yang diminta oleh kita, untuk mengampuni apabila kita beristighfar. Maka nanti ketika kita bulan Ramadan Bu, jangan lupa ketika sahur, waktu sahur jangan nyetelin apa Bu? TV. Nyetel TV ya orang rame nggih Bu, nggak ada hiburan ya Bu. Eman-eman Bu, Allah sedang turun ke langit dunia, apalagi di bulan Ramadan, berbanyak istighfar ya. Ada perintah dari Allah untuk kita banyak beristighfar di waktu ashar, di waktu sahur ya, berbanyak sambil masak astagfirullah, ya, wa atubu ilai, sambil potong-potong bikin minum ya, berbanyak untuk beristighfar. Kalau mau berdoa silahkan berdoa Bu ya. Biasanya ini ibu-ibu yang paling telaten ya Bu, bangunnya paling gasik, habis bangun paling gasik ambil air wudhu, sholat 2 rakaat lah ya, supaya untuk menghilangkan ngantuk, supaya kita beribadah kepada Allah, muqaddimah kita untuk berdoa kepada Allah ya. Habis sholat silahkan ya, karena witir sudah dilakukan ketika tarawih ya, maka berdoa. Silahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Nah ini bagi ibu-ibu yang sudah punya banyak doa ya, Masya Allah, dikumpulkan pakai stiker ya boleh. Kalau yang sudah hafal Masya Allah ya, sambil murojaah niatkan untuk berdoa kepada Allah. Ingat, perbanyaklah amal ketaatan pada waktu-waktu banyak manusia lalai daripadanya, yaitu di bulan Sya'ban ini. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah memperbanyak amalan solih. Sebab pada bulan Sya'ban, amalan-amalan solih manusia itu akan diangkat tadi ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini diangkatnya amal-amalan manusia kepada Allah Rabb semesta alam. Silahkan berbuat kebaikan apapun ya, jangan pernah mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Yang masih punya orang tua ya birrul walidain ya, yang masih punya daya silahkan ya, berzikir, beristighfar ya, kemudian mampu untuk bersedekah silahkan ya. Dan tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang soleh yang cukup berat adalah puasa ya Bu ya, puasa. Kemudian kesempatan yang 4 adalah kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan ya. Wajib untuk diperhatikan dan menjadi peringatan bagi orang yang masih memiliki hutang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum untuk membayarnya sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, dan tidak boleh mengakhirkannya hingga Ramadan berikutnya ya. Masya Allah, utang puasa paling banyak itu berapa Bu? 7 hari ya Bu, 7
7 hari, Masya Allah. Dikasih waktu 11 bulan. Ya, Masya Allah, kodonya mepet-mepet. Setelah masuk bulan Sya'ban barulah, mana yang masih punya utang puasa? Segera. Oh iya ya. Nah ini terutama anak-anak ya Bu, yang masih sekolah, masih kuliah, itu Masya Allah ya. Ini juga anak-anak kemarin lagi pada puasa. Akhirnya berat ya, karena nggak dipipil, nggak dari awal dulu ya. Jadi biasanya itu kalau ibunya lagi sawal gitulah ya, kan 6 hari, maka anaknya yang utang 6 hari, sudahlah kamu jangan sawal dulu ya, boleh nyaur dulu gitulah ya, supaya tidak berat ya, karena memang kalau puasa sendiri itu berat Bu ya. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Suatu ketika aku memiliki hutang puasa bulan Ramadan. Ya, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan aku tidak bisa mengkodonya selain dari bulan Sya'ban. Nah, ini dari Aisyah ya. Aisyah tadi memiliki utang puasa yaitu haid tadi ya, dan aku tidak bisa mengkodonya selain dari bulan Sya'ban. Jadi beliau juga mengakhirkan tadi ya puasa itu tadi, mengakhirkan mengkodok puasa. Yang terakhir diantaranya adalah melatih diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Ya, melatih diri. Telah disebutkan sebelumnya bahwa puasa di bulan Sya'ban sebagai latihan. Ya, sebelum kita full puasa 1 bulan, maka di bulan Sya'ban latihan 1, 2, 3, 1 diseling-seling boleh seperti itu, hingga seorang hamba nanti tidak terlalu berat ya Bu, dan sulit di dalam berpuasa. Karena dalam puasa itu nanti Bu ada 3 sabar ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam menghadapi ujian. 3-tiganya ada di bulan Ramadan. Contoh pada hari-hari seperti ini kan ya, Masya Allah, kita itu merasa berat ya, dipadu lagi panas-panas, kepingin haus, kepingin minum ya, aduh lapar, kepingin makan dan sebagainya ya, supaya kita tidak berat nanti dalam ujian di dalam bulan Ramadan, untuk kita taat pada perintah Allah ya, demikian juga taat dalam sabar dalam meninggalkan dosa ya dan maksiat. Karena nanti Bu di bulan puasa itu kita harus menahan ya, terutama menahan lisan kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah katakan, rubba shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa, hadduhu min siyamihi ilal ju' wal atas, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sah puasanya, sah sampai maghrib ibaratnya, tapi di tengah jalan rusak. Dan rusak itu diantaranya adalah karena hatinya yang rusak. Makanya kalau disakiti ya kepinginnya balas ya, balas dari ucapan ya, marah itu juga dengan lisan ya. Maka Allah tidak butuh puasanya orang yang masih dalam puasa tersebut dia masih berkata-kata yang dusta, berkata-kata yang buruk. Nah ini, maka dalam kita berpuasa ada sabar dalam meninggalkan perbuatan dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di luar bulan Ramadan kira-kira ghibah itu dilarang napa mboten Bu? Di luar bulan puasa loh Bu. Olah. Begitu masuk puasa lebih dilarang lagi ya. Iya, lebih dilarang lagi. Makanya kalau kita lagi ngobrolin ya, ditegur anak kita, Bu lagi puasa. Oh iya. Wis ya Bu, engko bar traweh itulah ya. Dilanjutkan lagi, Masya Allah ya. Dikiranya kalau sudah traweh sudah nggak puasa ya. Nah ini, Masya Allah bersambung. Sing mau awan ke lo Bu, aku jen lagi harap ngomong unek-unek tapi bocah kok ya, Masya Allah ya. Anak kita mengingatkan kita untuk Bu lagi puasa. Suami juga mengingatkan Bu lagi puasa, gitu ya. Tapi kita yang tadi bilang ngongkok nek traweh ketemu ya nang saka sing kidul, Masya Allah. Nanti WA wis sajadae wis cawis nak gitulah ya, Masya Allah. Jadi ada orang datang, ini kosong Bu, ada orangnya belum datang ya.
Ya Allah, ya. Dan ini banyak dulu tapi ya Bu, ya dulu. Sekarang di sini juga masih di luar sana masih banyak. Insya Allah di sini nggak ada, ya. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa keyakinan yang sesat dan amalan-amalan yang tidak disyariatkan di bulan Sya'ban. Di antaranya tentang keyakinan bahwa ajal, umur, rizki manusia itu ditentukan di bulan Sya'ban. Ada keyakinan demikian. Ini adalah keyakinan yang batil. Sebab tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan akan hal ini. Adapun dalil yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang adalah hadis yang lemah. Ya, contoh dari Utsman bin Al-Mughirah, ia berkata Nabi SAW bersabda. Ini contoh hadis yang batil ya Bu. Ajal manusia ditetapkan dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Sehingga ada seorang yang menikah dan dikaruniai seorang anak, lalu namanya keluar sebagai orang-orang yang akan mati. Ya, nah ini hadis ini mursal, ya, hadis yang batil tadi, lemah dan palsu. Kemudian yang kedua, adanya keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Mereka berdalil dari firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Mereka mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah malam nisfu Sya'ban, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Makhul dan yang lainnya. Akan tetapi penafsiran ini adalah batil. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan yang batil dan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, yaitu mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur. Sya'ban adalah bulan menjelang Ramadan yang diyakini banyak orang sebagai waktu utama untuk ziarah kubur, yaitu mengunjungi makam atau kubur-kubur, ya, untuk orang tua, karib kerabat dan para wali, kiai dan sebagainya. Ziarah kubur itu intinya kapan saja nih Bu? Karena kita diperintahkan, Nabi SAW memerintahkan ziarah kuburlah kalian. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Zurul kuburo fa innaha tudzakirul maut. Ya, ziarah kuburlah kalian karena hal ini lebih mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, jadi tidak mengkhususkan. Boleh setiap saat, tapi kalau misalkan aku terbiasa seperti itu ya silahkan saja. Bulan Sya'ban ya nggak apa-apa, tetapi jangan menjadikan Sya'ban syaratnya ziarah gitu ya. Ziarah itu kapan saja, intinya adalah untuk mengingat kematian, ya. Karena ritual sebagian masyarakat ya banyak mengkhususkan tadi ya dengan mungkin nyekar ya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mau ziarah kubur di bulan Sya'ban ini dan mumpung aku pulang kampung, ya nggak apa-apa, tidak apa-apa ya untuk ziarah kubur tadi. Kemudian yang keempat adalah ritual ruahan. Apa itu ritual ruahan? Ya, sebagian masyarakat mengadakan ritual kirim-kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal dunia dengan membaca bacaan-bacaan tertentu ya, disertai dengan berbagai ritual yang dikenal dengan ruahan. Ya, orang Jawa menyebutnya dengan Sya'ban itu dengan ruah ya. Kita seringnya memang menyebutnya bulan ruah ya, Bu. Ya, nyadran. Oh ya, nyadran. Ya. Seringnya nyadran itu namanya ya. Oh, ngirim nasi. Oh, itu namanya nyadran. Oh, ngirim. Iya ya. Nggak apa-apa kalau niatnya untuk sedekah ya Bu. Karena kita sedang melatih diri kita untuk banyak melakukan amal soleh. Dan sedekahnya Nabi SAW di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus, nggak mandek-mandek sedekahnya. Nah, kita membiasakan, silahkan ya, niatnya adalah untuk kita banyak bersedekah ya.
Kemudian sebagian masyarakat mengkhususkan ya nisfu Sya'ban untuk mengerjakan sholat dan berdoa. Nah di sini perlu diketahui bahwa mengkhususkan suatu amalan ibadah pada waktu-waktu tertentu ya, maka kita harus membutuhkan keterangan yang jelas dari Al-Quran maupun dari Nabi SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita memasuki Ramadan yang kurang lebih kita berjalan mundur 26 hari atau 25 tadi ya. Kalau kita lihat kalender tanggal 5 Sya'ban, berarti kita sedang mundur menuju Ramadan. Besok tinggal 24, 23, 22 terus seperti itu. Berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa itu adalah ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kalau tidak dibangun di atas ilmu? Maka mari kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bekal kita untuk memasuki Ramadan yaitu dengan ilmu. Supaya apa, Bu? Supaya ibadah kita banyak menuai manfaat. Kalau tidak berilmu, malah justru kita akan banyak kehilangan pahala. Ya, banyak kehilangan. Bisa jadi karena dia tidak tahu, maka ia beribadah secara asal-asalan, ya, tidak tahu hukum puasa. Seperti orang kecil atau anak-anak yang awam ya, Bu. Pernah dengar, Bu? Hehe, anak-anak kecil pada topokan yang lagi pada baru puasa. Hehe, aja puasa nangis teli batal gitu ya. Terusan pulang ke rumah ya, minta medot katanya ya. Kenapa kamu medot? Aku jatuh, aku nangis jadi batal ya, Masya Allah. He, aja renang he, nanti batal tuli batal puasane. Nah ini ibarat seperti itu, seorang beramal tidak di atas ilmu, yang terjadi adalah kerusakan jadinya ya, banyak kehilangan pahala dan tidak tahu tentang sunah-sunah puasa, Masya Allah. Padahal 30 hari, 24 jam kali 30 hari, semuanya di situ banyak sekali kita mendulang pahala sunah-sunah puasa ya. Entah kita tahu berbukanya, sunah berbuka apa saja. Kemudian dalam sholat tarawih juga ya, Masya Allah, dalam baca Al-Quran, dalam kita sahur ya. Kalau kita belajar tentang sunah-sunah, insya Allah yang tadi diumumkan ya oleh Mbak Imada tadi ya, akan ada pelatihan tentang Ramadan ya. Ya, insya Allah akan dilaksanakan tanggal berapa? 27, tanggal 7? Tanggal 7 ya, iya insya Allah ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara kenapa kita harus Ramadan itu tahu ilmunya. Kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila Ramadan itu datang, ya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, ya, atau wa sufidatis syaitan, dibelenggunya syaitan. Maka kalau kita tahu bahwa Ramadan adalah pintu surganya dibuka, maka kita akan, Masya Allah, ini dibukanya hanya sekali dalam setahun ya, eman-eman. Ini menunjukkan amalan sekecil apapun, satu kita dimudahkan, Allah akan lipat gandakan. Demikian juga perbuatan dosa yang dilakukan ya, karena di sini ada ibadah sabar untuk kita meninggalkan perbuatan dosa, maka kita dengan sebab kita tahu bahwa neraka ditutup, ini artinya kita nggak semangat untuk berbuat dosa dan maksiat, tetapi semangatnya adalah untuk senantiasa beramal soleh, kebaikannya yang sangat banyak. Demikian juga setan yang dibelenggu itu yang gede-gede, Bu, yang kecil ini sudah gamblok di kita ya. Makanya kan ada orang bulan puasa warungnya ditutup tapi kaki-kaki banyak di belah bawah ya, Bu, Masya Allah ya. Puasa sah dia puasanya ya, tapi ngabuburit itu ngapain ya, Bu? Jalan-jalan ngarah sore gitu ya, Bu. Oli apa, Bu? Ya, Masya Allah ya. Iya, ini kita akan kehilangan banyak ya. Padahal ya tadi ngabuburit kan mungkin hanya
jalan-jalan sore, nyawang-nyawang gitu kan ya Bu. Ya kalau di sawang terus berzikir, sawang kadang-kadang lah kayak orang pantas temen, wong klambine ijo kudune jembrong misalkan ya. Nah ini akibatnya dari ngabuburit ya, ada yang dilihat, ada yang dikomen dan sebagainya ya. Maka dengan sebab ilmu tahu bahwa Ramadan dibuka pintunya surga, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maka kita akan hati-hati. Dan ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang berpuasa. Doanya apa? Doanya celaka. Lah, doa kok celaka bagi orang yang berpuasa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau mau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu beliau turun. Lalu sahabat bertanya, kok mengucapkan amin amin sih, ada apa gitu? Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu beliau mengatakan, aku yang berdoa, engkau yang mengaminkan wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah celakalah orang yang berpuasa. Masya Allah, masih ada terusannya. Kok ada orang puasa kok celaka? Iya, celakalah orang yang mendapati bulan puasa, masuk ke dalam bulan puasa, tetapi dia keluar dari bulan puasa, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ya, dosanya gak diampuni. Padahal Bu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang. Ya, dalilnya dari as-shalawatul khamas, salat 5 waktu ya. Kemudian Jum'ah ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan, dan wa fi riwayatin, pada riwayat lain umroh ila umroh kafaratun lima bainahuna, penghapus dosa antara keduanya. Kok sampai-sampai seorang masuk Ramadan keluar dosanya tesi utuh? Sebab apa mereka? Di antaranya dia tidak berbekal takwa. Jadi puasanya seperti puasa orang awam ya. Puasa orang awam itu apa? Ya nggak makan, cuma nggak minum, tapi dur-duran gitu lah ya, main HP terus ya, marah ya diperturutkan, kepingin apa ya semuanya diperturutkan ya, sehingga dosa-dosanya ajek, waliyadzubillah. Kita sudah tidak lagi pada derajat puasanya orang awam, tapi naik puasanya orang yang khusus, yaitu puasa secara panca indera. Matanya dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga. Lagi puasa nggak dengerin yang macem-macem ya, karena pintu dari pendengaran dan penglihatan itu yang paling bahaya buat hati Bu. Ya, dengan melihat sesuatu hati ingin ya komen lah, ya marah. Dengan mendengar sesuatu juga hati ingin dendam, ingin marah dan sebagainya. Maka puasa kita sudah naik level, sudah puasa panca indera. Matanya sudah fokus nggih Bu. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabari tentang umur umatku berapa Bu? 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit bonus, iya. Masya Allah, bonus ini bukan buat senang-senang ya Bu, tapi senang banget memang dapat bonus. Alhamdulillah, aku dikasih bonus ya. Nah ini, jadi kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, itu puasa khusus. Ada lagi yang paling tinggi, puasanya orang yang khusus di atas khusus. Masya Allah, siapa ini ya Bu? Yaitu selain puasa menahan tadi, tidak makan, minum sampai sore, tidak berhubungan di siang hari, menjaga panca indera, dan berpuasa hatinya. Masya Allah, artinya puasa itu artinya apa? Dijaga ya. Karena ingat Bu, hati adalah raja, mulut adalah bala tentara. Ketika kita mengeluh, itu adalah hati yang sedang mengeluh. Jangan panas temen ya, haus banget gitu lah ya. Duh, panas banget lagi bulan puasa gitu ya. Nah ini adalah sebuah keluhan dari hati. Maka orang yang berpuasa khusus di atas khusus ini adalah udah puasa pada taraf sampai menahan hawa nafsunya ya, hawa nafsunya. Tidak ada kepinginan jangan suwe temen ya, arep adzan kok kurang 10 menit besuwe banget gitu ya. Masya Allah, kita sudah tidak demikian ya Bu. Tapi sudah, mudah-mudahan sudah sampai ke
yang level tinggi. Ini abot nggak apa-apa, luntap-luntup nggak apa-apa Bu. Kadang yang penting jangan di tingkat 1 saja, tingkat orang puasanya awam ya. Tapi sudah di yang kedua dan ketiga, puasa panca indera, sudah puasa panca indera kadang-kadang nggak tahan ya sudahlah lihat HP ya. Tapi jangan dur-duran, Masya Allah. Siapa tahu malaikat ditanya ya, wahai malaikat, ketika kau meninggalkan Bu Estiva pagi lagi apa? Nyekel HP. Lah sore ya sih nyekel HP gitulah ya. Nah, jadi ketika diangkatnya amal itu kita tidak lagi sibuk gitu ya, tetapi tadi. Maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pentingnya sebelum memasuki Ramadan kita pahami ya hadis-hadis Nabi SAW ya. Kemudian apa? Kalimat yang dikatakan tadi, rubba shaimin, begitu banyak orang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini menunjukkan jumlahnya sangat banyak. Pasti kita berharap kita yang sedikit ya Bu. Kita berharap kita termasuk golongan yang sedikit. Allah dalam ayatnya juga ada yang mengucapkan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan kebanyakan kufur. Aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu, berarti kebanyakan bodoh, yang pintar sedikit. Demikian juga Rasul SAW, beliau mengatakan kun fid dunya kal ghuraba. Jadilah kau di dunia seperti orang asing. Orang asing banyak nopo sedikit? Sedikit. Nah, jadi ketika Allah mengatakan begitu banyak orang puasa, dia dari puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Aku tidak termasuk yang itu, tapi aku termasuk yang sedikit. Kalau tadi betapa banyak, berarti yang sedikit. Puasaku semuanya berkualitas. Mulai dari sejak bangun di sepertiga malam, terus sampai kita mau tidur, bahkan lagi tidur, kita penuhi ibadah-ibadah kita ya. Mungkin kita yang bisa dilakukan ya diantaranya zikir, berdoa ya, silahkan. Dan ingat, bulan puasa ini adalah bulan yang berkah, yang Allah hanya memberikan kepada umat Nabi SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yaitu apa? Adanya malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka memiliki umur yang panjang. Nabi Nuh dakwahnya saja berapa tahun? 900 tahun dakwahnya, umurnya mungkin masih ribuan tahun. Maka kita akan mengatakan, ya member ya, Nabi Nuh masuk surga, umurnya dawa, amalnya banyak ya. Apakah kita akan mengatakan tidak member kepada Nabi SAW ya, yang diberi umur cuma berapa? 63 tahun, Masya Allah. Ya tidak, makanya Allah memberikan bonus adanya Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun, Masya Allah. Coba Bu, kita sudah meraih Lailatul Qadar kan dari beberapa tahun yang lalu ya Bu. Ya, kalau sudah sampai 10 di tahun ini atau di bulan Ramadan besok kita 10, kita di hadapan Allah Azza wa Jalla seperti kita memiliki kebaikan berumur 830 tahun ditambah usia kita, seperti usianya nabi-nabi sebelumnya ya. Maka kalau kita tahu tentang ilmu bagaimana kita memasuki Ramadan, dan di situ ada Lailatul Qadar, nanti di malam tersebut kita tidak akan menyia-nyiakan. Cuman semalam tok Bu, waktunya itu dari habis maghrib sampai matla'il fajar, terbitnya fajar. Masa sih kita tidak bisa mengambilnya? Dan itu ada di 10 hari terakhir, itu pun diganjil. Tapi kita jangan diganjil terus langsung ambil saja 27 misalkan ya, karena memang Lailatul Qadar itu berganti-ganti. Tapi kita juga dalam mencarinya jangan lah aku semangat diganjil, digenapnya tidak ya, siapa tahu
siapa tahu ternyata kita mengiranya ini lagi genap, lagi santai, jebule malah lagi ganjil. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh 10-nya pasti ia akan mendapatkan. Maka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu tentang Ramadan supaya kita tidak banyak kehilangan dari banyak amalan-amalan solih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang bulan Ramadan kita sebelum memasuki tadi, hendaklah kita berilmu ya Bu. Maka dalam memasuki Ramadan nanti kita bekal ilmu, belajar lagi tentang apa sih sunah-sunahnya supaya kita tidak banyak kehilangan. Demikian juga menambah kualitas ya, mungkin tahun lalu hatam sekali, tahun ini ya hatam sekali, tapi ditambah artinya lah ya, artinya Masya Allah, gak apa-apa nambah artinya cuma juz amma saja, karena juz amma itu yang dibaca pada sholat tarawih ya misalkan. Soalnya itu terkadang saya itu sholat tarawih di rumah sama anak saya request jangan yang panjang-panjang loh, gitulah ya. Sudah ngomong jangan yang panjang-panjang, Masya Allah ya. Jadi gantian situ kamu yang jadi imam ya. Mungkin anak-anak surat-surat favoritnya kan yang pendek-pendek ya Bu. Kalau toh yang panjang-panjang ya diambil saja ya, ayat-ayat yang disukai ya. Iya. Yang disukai yang panjang, ibu-ibu panjang itu biasanya apa Bu? Terakhir Al-Baqarah, terakhir Ali Imran, ayat kursi gitulah ya. Masya Allah. Jadi tadi ya Bu, ilmui. Yang kedua, agar Ramadan kita berkualitas, maka berbanyaklah kita beristighfar dan berdoa Bu, beristighfar dan bertaubat. Ibarat orang mau melaksanakan sholat fardu tadi Bu, ya. Sholat fardu maka ada sholat sunnah sebelum dan sesudah. Seorang yang mau melaksanakan sholat fardu, yang sholat fardunya itu bisa khusyuk, bisa tumaknina, bisa berimbas pada amalan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, itu dengan sebab wudhu yang benar. Dan wudhu yang benar itulah yang menghapus dosa. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa siapa yang berwudu seperti wuduku ini maka akan berguguran dosa-dosanya bersama dengan air yang menetes Bu, ya, yang disebabkan dosa maksiat dari mulut, dari mata, ya, dari telinga, bahkan dari ujung-ujung jari akan berguguran dosa-dosanya. Maka kalau sudah berguguran dosanya, dalam melaksanakan sholat itu sholatnya berkualitas. Nah ini kita sebelum tadi ya berRamadan kita bekali dengan memperbanyak taubat dan istighfar ya, supaya apa? Supaya ringan. Orang kalau kakean dosa, Masya Allah, seperti siapa Bu? Imam Syafi'i ya, kepada Imam Waqi ketika beliau mengatakan, wahai Imam, aku kok hafalannya orang nyantel-nyantel gitulah ya. Maka Imam Waqi tadi mengatakan bahwa kue kakean dosa sih gitulah ya. Orang kakean dosa itu mengakibatkan gak apal-apal, doanya tidak diijabah ya, mau mengamalkan itu berat ya. Maka mari kita perbanyak istighfar. Sebelum kita memasuki Ramadan, kita lihat pada amalan yang kemarin ya, pada pertemuan yang lalu, untuk kita muhasabah ya, muhasabah pada amalan yang sudah dilakukan. Sekarang aku sudah tambah usia, jatah oksigennya semakin sedikit ya, finishnya sudah hampir sampai, masa sih ibadahnya sama dengan kemarin ya, maka tahun ini aku harus lebih ya. Maka dengan kita bertaubat, beristighfar, maka dosa-dosa kita akan berguguran ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perintah Allah. Perhatikan pada apa yang telah kau lakukan di masa lalu untuk hari esokmu ya, karena itu sangat berpengaruh kepada hari esok kita ya. Amalan dosa yang belum kita ampuni akan memberatkan kita di ya mizan ya, di pertanyaan Allah, di hisab ya, karena seorang nanti pada hari kiamat akan dibuka catatan amalannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh beruntung orang yang di dalam catatan amalnya banyak sekali istighfarnya. Tapi istighfar yang berkualitas, istighfar yang benar-benar kita melafalkannya jujur, ya Bu. Jangan istighfar
biasalah kita lagi kalau lagi marah kan, astagfirullah ya, sambil getot lah, sambil marah lah gitu ya. Tapi akui, abu'u bidzambi faghfirli, abu'u laka bidzambi faghfirli. Aku akui ya Allah atas dosa-dosaku semuanya, maka ampunilah aku. Setelah kita bertaubat, kita beristighfar, tadi nggih Bu, pertama itu hati kita dibersihkan nggih Bu dari berbagai macam penyakit supaya Ramadannya itu ringan tadi ya. Kalau hati kita masih kotor, Masya Allah berat Bu ya, yang makanya yang masih berselisih tadi oleh Allah tidak akan diampuni ya dosanya apabila ia masih berselisih dengan saudara ya. Sambung silaturahmi, telepon, WA ya, supaya mereka memaafkan kesalahan. Dan memaafkan kesalahan itu harus diupayakan ya Bu, walaupun kita harus bayar ya, harus bayar. Aku maaf lah, moh tapi bayar ya. Pira bayare ya, 1 juta ngeneh gitu lah ya. Bayar Bu, karena nanti di akhirat tidak ada tawar-menawar Bu ya. Yang ada hanya muflis, bangkrut yang mereka membayarnya dengan amal soleh. Yang terakhir, perbanyaklah berdoa. Karena dalam melaksanakan puasa nanti Bu, kita berat, maka yang memudahkan itu adalah Allah. Ya Bu, dengan memohon kepada Allah, boleh dalam zikir pagi petang ya, kita lebih ditekankan artinya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, ini kita jangan menyandarkan pada diri kita. Lalu kita berdoa, Allahumma la sahla, ya Allah tiada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, dan engkaulah yang membuat segala yang sulit itu menjadi mudah ya, maka mudahkanlah. Jadi kemudahan itu karena pertolongan Allah. Doa lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghairu maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Masya Allah ya. Ini dulu waktu hafalan angel ya Bu, banyak hubak-hubiknya ini ya. Iya, tapi kita akhirnya bisa meminta kepada Allah dimudahkan beramal soleh, mencintai orang-orang miskin ya, mencintai orang-orang yang mencintai Allah ya. Jadi mohon kepada Allah, silahkan, karena di bulan Ramadan nanti Bu, seluruhnya doa-doa kita diijabah. Itu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.